Hai hai, jumpa lagi bersama kakak-kakak pembina sekami paroki Curajati. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah sehat dan luar biasa seperti kakak-kakak pembina di sini. Kali ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Renya dan juga Kak Lia bersama kakak-kakak pembina lainnya. Dan pada pagi hari ini adik-adik, kalian semua akan diajak untuk bernyanyi bersama oleh Kak Yeyen dan Kak Niken bersama kakak-kakak pembina lainnya. Sebelum itu, seperti biasanya adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kita berdoa akan dipimpin oleh siapa Kak Renya? oleh Kak Ari. Setelah itu, apalagi ya Kak Lia? Setelah itu Kak Renya, kita semua di sini dan adik-adik di rumah akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Kak Marsinem. Setelah itu, kita akan mendengarkan renungan dari Injil pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Romo kita yang paling kece dan keren. Siapa Kak Renya? Romo Endi. Setelah itu adik-adik, kita akan berkreativitas bersama dengan kakak kita yang paling imut. Siapa Kak Lia? Santi dan Kak Vera. Tak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki APP yang ketiga. Masih ingat gak adik-adik APP yang pertama dan yang kedua? Masih ingat gak Kak Lia? Ingat dong adik-adik, gimana? Masih ingat nggak? Ayo apa? Ingat Kalau dong Kak ya Lia Kak masih ya. ingat, ayo. Tema APP kita yang pertama adalah tentang pertobatan. Dan tema APP kita yang kedua yaitu berbelas kasih. Wah, keren ya adik-adik. Iya Kak Lia dong. masih ingat. Semoga adik-adik di rumah juga ingat seperti Kak Lia. Harus dong, karena kita semua kan anak Yesus. Kali ini pertemuan yang ketiga gak kalah keren loh adik-adik. Penasaran gak? Tema yang ketiga itu apa ya Kak Lia? Apa ya Kak Renya? Apa ya? Ayo. Oh iya Apa? adik-adik, tema kita yang ketiga adalah Niat baik. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dan Bergembira bersama dengan kakak-kakak pembina kami. Gimana adik-adik? Kalian sudah siap? siap dong. Ayo. Hayu! Satu. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat pagi adik-adik. Marilah kita berdoa. Bagaimana tangan kita berdoa? Tangan dilipat di depan dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti online sekami. Berkatilah acara online sekami agar berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
adik-adik, selamat pagi. Nah, kali ini ketemu kembali dengan Kak Marsinem. Adik-adik, sekarang adik-adik mau mendengarkan sabda Tuhan enggak? Nah, mulai sekarang adik-adik duduk yang bagus. Terus siapkan pikiran dan hati mendengarkan sabda Tuhan supaya nanti adik-adik bisa melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau membacakan Injil dari Injil Matius. Ayo siap mendengarkan ya. Injil pada pagi ini diambil dari Injil Matius tentang perumpamaan tentang 2 orang anak. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama saya Kak Yeyen dengan Romo Endi dalam sesi renungan. Nah adik-adik, tadi kita barusan mendengarkan bacaan Injil tentang perumpamaan 2 anak. Mereka diminta ayah mereka untuk melakukan suatu pekerjaan. Mereka menanggapinya dengan sikap yang berbeda. Anak pertama mengatakan ya, tetapi tidak melakukan apapun. Bagaimana sikap seperti ini? Baik, Demo? Kurang baik juga ya. Kalau dia mengatakan iya di mulutnya, kemudian tidak melakukan, itu juga kurang bagus, kurang baik. Sebagai anak Tuhan ya, itu kurang baik ya. Lalu, anak yang kedua mengatakan tidak. Tetapi anak kedua ini menyesali perkataannya. Apakah sikap yang seperti ini juga baik, Romo? Itu juga kurang baik karena dia mengatakan tidak di depan ayahnya, walaupun dia kemudian menyesali perkataannya, lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Mengapa tidak baik? Karena di depan ayahnya dia bilang tidak, tapi di belakang dia mengatakan ya. Ayahnya sempat kecewa karena apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, dia tidak mengatakan iya tetapi tidak. Jadi itu juga kurang baik. Lalu, bagaimana menurut Romo sikap yang baik sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar apa yang baik dari anak yang pertama dan apa yang baik dari anak yang kedua. Yang baik dari anak yang pertama adalah dia mengatakan ya di depan ayahnya, sehingga ayahnya senang, anak saya melakukan apa yang saya perintahkan. Kemudian kita belajar juga apa yang baik dari anak yang kedua, yaitu dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh ayahnya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berusaha melakukan atau mengatakan ya di depan orang tua, di depan guru, kakak pembina, atau siapa saja yang memberi pekerjaan kepada kita. Lalu yang lebih penting dari itu adalah kita melakukan apa yang sudah kita katakan ya di depan orang tua, di depan guru kita, supaya mereka senang, mereka bahagia, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan seperti itu, mengatakan ya di depan, lalu kita melakukannya setelah itu, supaya Tuhan bahagia, senang dengan apa yang kita lakukan. Itu ya. Nah, adik-adik, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengatakan iya, lalu mengatakan di depan orang tua, di depan guru, di depan kakak
kakak pembina serta yang di depan teman-teman kita harus mengatakan iya dan melakukan tindakan. Jadi diwujud nyatakan dengan tindakan. Ya Romo? Iya. Terima kasih, sampai jumpa, Sampai jumpa. minggu depan. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Vera Dan saya Kak Santi. dalam kegiatan kreativitas. Nah, adik-adik, kakak-kakak sebelumnya mengucapkan terima kasih karena kalian kemarin sudah membuat kreativitas yang bertemakan tentang berbelas kasih. Nah, untuk tema APP kita minggu ini, tema minggu ini adalah niat baik. Niat baik. Nah, kira-kira kita akan membuat kreativitas apa ya hari ini? Nah, kita akan membuat kreativitas surat cinta. Surat cinta? Oh bukan dong, tapi surat yang berisikan niat-niat baik kita selama masa prapaskah ini. Oh gitu. Nah, adik-adik pasti penasaran ya di rumah. Kita langsung saja ya buat surat niat baik. adik-adik, inilah hasil kreativitas kita hari ini, yaitu membuat surat niat baik. Kalian bisa tulis di dalamnya niat-niat baik kalian. Contohnya, kalian berniat ingin mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai dan kalian sumbangkan kepada orang yang membutuhkan.
Nah, kenapa sih Kak niat baik itu penting? Nah, niat baik itu penting Kak, karena nantinya niat baik itu yang akan menuntun cara berpikir kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik kepada sesama dan juga Tuhan. Berarti dengan kita berniat baik akan menuntun kita pada jalan keselamatan ya Kak? Betul. Nah, adik-adik, setelah membuat kreativitas ini, jangan lupa kalian foto lalu kirimkan kepada kakak-kakak pendamping sekami. Nah, nanti di akhir akan diinfokan supaya kalian bisa mengumpulkan segala aktivitas yang kalian lakukan di selama masa prapaskah ini. Nah, jadi hasil kreativitas kalian jangan dibuang ya, disimpan ya. Sampai jumpa. Wah Kak Renya, seru banget ya hari ini. Ya tentu dong, sangat seru dengan kakak-kakak pembina kami yang terkece, dengan romonya juga yang kece. Kakak harap adik tetap setia di rumah ya, dari awal kegiatan tadi sampai dengan detik ini. Dan tak terasa ya adik-adik, kita akan berpisah. Dan Kak Lia, Dan jangan lupa adik-adik, jangan bersedih ya kalian. Karena apa? Karena kakak-kakak pembina akan kembali lagi minggu depan dengan tema APP yang berbeda. Ya kan Kak Renya? Iya Kak Lia, tema APP yang keempat itu sangat seru loh adik-adik. Kalian penasaran? Tentu penasaran dong. Oleh karena itu, adik-adik yang di rumah jangan lewatkan ya. Besok tetap ikut kegiatan sekami di hari yang sama dan di jam yang sama. Adik-adik, di masa pandemi ini adik-adik harus selalu menjaga kesehatan dan makan yang banyak. Selain itu apalagi ya Kak Lia? Selain itu adik-adik, kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. iya. Sampai jumpa adik-adik, dadah. Adik-adik, acara sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami telah mengikuti acara ini dengan baik. Acara kami sudah selesai ya Bapa. Semoga Engkau memberkati kami dan bisa mendekatkan diri kami kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik.